Maka persepsi mereka di saat mengatakan 2 anak cukup, keluarga bahagia, keluarga kecil sejahtera, keluarga berencana, maka itu adalah slogan yang jauh dari akidah ahli sunnah dan menunjukkan tidak adanya tawakul kepada Allah. Dipikirnya bahwa 2 anak lebih baik karena dia akan menggerogoti harta bapak dan ibunya, padahal justru dia mempunyai rezekinya sendiri. Dan antum melihat orang-orang yang mempunyai banyak anak, maka mereka lebih banyak rezekinya daripada yang mempunyai hanya 2 anak. Dan itu kenyataan. Maka persepsi sedikit anak adalah lambang dari kebahagiaan, the happiness, itu adalah slogan yang salah kaprah. Maka oleh sebab itu didoakan Anas ibnu Malik oleh Nabi banyak anak dan banyak rezekinya. Apakah Anas ibnu Malik disebutkan tadi, demi Allah anak-anakku hari ini mencapai 100? Apakah Anas ibnu Malik menjadi miskin karena tidak masuk keluarga berencana? Hartanya dia itu digerogoti oleh anak-anaknya yang 100. Kalau anaknya 100, berapa istrinya? Yang jelas istri resminya 4, digerogoti oleh istri-istrinya yang 4, ditambah budak-budaknya, bisa sampai kepada 100. Maka dia malah menjadi sahabat yang paling kaya raya dari doa Nabi. Maka ini pun membantah permasalahan sedikit anak, keluarga berencana, keluarga yang membahagiakan, banyak anak pusing, berisik. Maka penyebab kemiskinan tidak seperti itu. Kemudian ucapan Anas, nuhina an-nas ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syai'in. Maka kalimat nuhina an-nas ala sallallahu alaihi wasallam an syai'in, syai'in i'rabnya di sini nakirah dan dia majrur bi an wa alamatu jarrihi tanwin atau kasrah. Maka syai'in nakirah datang di siyak nahi, nuhina, kami dilarang. Maka syai'in nakirah datang di siyak nahi, yufidu bihi al-umum, maknanya bersifat umum. Segala pertanyaan-pertanyaan itu kami dilarang. Namun dikhususkan di sini jika pertanyaan membahas tentang perkara asy-syariah. Maka perkara syariah justru diperintahkan kita untuk bertanya. Lalu yang dilarang apa? Bertanya yang tidak berhubungan dengan syariah, terutama bahkan memperburuk dengan pertanyaan itu, memperberat dari syariah yang ada. Maka asal dari pertanyaan tentang syariah, bagaimana hukum demikian, bagaimana akidah dan kewajiban saya sebagai seorang muslim, itu diperintah dan dipuji di saat kita bertanya. Seperti keumuman ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu fi'lun amr, maka tanyakanlah orang yang mempunyai ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Adapun di sini kenapa Anas mengatakan kami dilarang untuk bertanya kepada Nabi, maka kami senang jika ada orang Badu yang bertanya kepada Nabi, karena dia akan bertanya, apalagi orang Badu polos-polos seperti pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Maka di sini lalu bagaimana, kenapa Anas mengatakan kami ini dilarang untuk banyak bertanya? Jawabnya, pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang justru akan menyebabkan dia merugi dan tidak berhubungan dengan fikih-fikih di dalam syariah. Seperti di dalam hadis telah datang, di hadis Anas juga, qala rajulun, seseorang datang kepada Nabi bertanya, man abi, siapa bapakku? Pertanyaan di sini bagus apa tidak? Sekarang hafid, siapa bapaknya? Kamu tahu kan bapak kamu siapa namanya? Abdurrahman
bertanya, siapa bapakku? Maka seperti ini contoh dari pertanyaan yang tercela. Maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man abi? Qala abuka fulan. Bapak kamu adalah fulan. Maka wajah Nabi dalam keadaan marah, bertanya siapa bapaknya. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukkum. Jika kalian justru memberikan pertanyaan akan memperburuk keadaan kalian. Maka pertanyaan tentang masalah akidah, fikih dan sebagainya, maka dia adalah perkara yang baik. Namun bertanya di sini siapa bapakku, maka ini adalah perkara yang takalluf, yang menyebabkan dia dalam keadaan nanti buruk. Dan hadis ini barakallahu fikum muttafaqun alaih. Ada bagaimana? Dan begitu pun di dalam hadis yang lain dari Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW suatu hari ditanya, kana qaumun yas'aluna Rasulullah SAW istihzaan, dalam keadaan seakan-akan mengejek Nabi. Fayuqalu rajul man abi? Yaqulu abuk fulan ibnu fulan. Wa yaqulu rajul tadilun naqah aina naqati? Ya Rasulullah, aku hilang untaku. Di mana untaku? Bertanya kepada Nabi, di mana untaknya? Dia Rasulullah, dia bukan polisi. Untaku hilang, dilaporkan di mana untaku, dicari. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, siapa bapakku dan untaku hilang, di mana untaku? Turunlah ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdu lakum tasukkum. Dan bahkan datang di riwayat Al-Bukhari yang lain, man abi abuk fulan, fa aina abi? Abuka finnar. Bapak kamu di api neraka. Nah, inilah akibatnya bertanya perkara yang membuatkan kecelakaan darinya. Sehingga Allah berfirman, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Jika kamu bertanya kepadanya malah menyebabkan keburukan bagi kamu. Maka setelah Nabi melihat orang ini dalam keadaan sedih, bapaknya di api neraka, maka dipanggil balik, ta'al. Di saat dia datang, abuka wa abi finnar. Biar tidak sedih. Bapak kamu dan bapakku Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, di api neraka. Hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari. Maka disinilah kenapa Anas ibnu Malik mengatakan bahwa kami dulu dilarang untuk bertanya, maknanya bertanya yang seperti ini, karena telah turun ayat intub dalakum tasukkum. Jika kamu bertanya malah berakibat buruk kepada kalian, ini yang dilarang. Adapun pertanyaan tentang Badui ini mengatakan demikian, demikian, apa hukumnya demikian dan demikian, itu yang dituntut. Maka oleh sebab itu di sini Anas ibnu Malik senang di saat ada ahlul badiyah. Dan ahlul badiyah barakallahu fikum, mereka al-badu, maknanya ma'adal hadirah wal umron, lawan dari orang-orang yang mutahadir, orang-orang yang maju. Maknanya badu itu orang yang hidup di pelosok pedalaman, tidak mau bercampur dengan manusia. Maka nisbah kepada badu adalah al-badawi. Maka makna al-badawi orang dari luar, al-badwi. Dan diistilahkan dengan ahlul badawah itu adalah hum al-a'rab. Dan yaglibu fihim al-jahal wal jafa. Maka dimutlakkan kepada mereka kebodohan karena hidupnya nomaden, tidak bercampur dengan manusia, dan jafa, dan mereka keras. Dan ini sesuai dengan hadis yang datang dari Abi Hurairah yang marfu,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bada jafa. Barang siapa yang dia itu jauh dari lingkungan badu, maka dia akan hidup menjadi keras. Man jafa, man bada jafa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Adi di Kamil, di kitabnya Al-Kamil, dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman. Semuanya dari jalan Ismail ibnu Zakaria dan Ya'la ibnu Muhammad, dari Al-Hasan ibn Al-Hakam An-Nakhai, dari Adi ibn Thabit, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah. Maka sanad ini dohirnya hasan lidatih. Namun Imam Ibnu Abi Hatim telah mengatakan, aku bertanya kepada bapakku tentang hadis ini. Maka yang benar adalah an Adi ibn Thabit an rajulin minal ansor an Abi Hurairah, dari Nabi. Dan telah datang syawahid dari Ibni Abbas, tadi dari Abi Hurairah, juga datang dari Ibnu Abbas, dan juga datang dari Al-Bara ibnu Azib dan yang lainnya. Maka hadis ini hadis yang bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi. Dan Syekh Al-Albani telah menghasankannya di Takhrij At-Targhib wa Tarhib. Dari berbagai jalan bisa naik wallahu alam kepada hasan li ghairi paling sedikit. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, Anas ibnu Malik senang di saat datang orang Badu yang menanyakan tentang agama Islam dalam keadaan polos seperti di sini. Maka kemudian kita masuk kepada poin pendalilan karena maknanya hampir sama, di mana orang Badu ini mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Lihat dari dalil bahwa dia Jafa, juga mengatakan ya Muhammad tanpa menyebutkan ya Rasulullah seperti para sahabat yang lain. Atana Rasuluka, maknanya orang ini ingin ta'akkad, cross check bahwa datang kepadanya Rasuluka, maknanya utusan kamu. Maka oleh sebab itu kita mengetahui bahwa Nabi berdakwah dengan gencar, mengutus dari para sahabat-sahabat yang lain ke berbagai daerah, ke berbagai negeri, bahkan ke Raja Romawi itu sendiri. Maka di sini diutus kepada orang-orang Badu di pedalaman Rasul, utusan Nabi. Maka orang ini cross check, ya Rasulullah, atau ya Muhammad, telah datang utusan kamu. Dan dia mengatakan, menganggap bahwa Allah mengutus kamu. Dikatakan oleh Nabi, benar, Allah telah mengutus aku. Lalu siapa yang mengutus, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya? Maka dijawab Allah. Kemudian setelah itu yang menjadi poin, wa za'ama rasuluka, bahwa utusan kamu menganggap bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Dijawab benar, alaina bimakna wajib. Dan begitu pun yang menjadi poin setelah zakat wajib dikatakan na'am adalah wa za'ama rasuluka anna alaina shauma syahri Ramadan. Makna alaina kewajiban bagi kami. Maka disebutkan, Pak Buyung tunggu sebentar, Pak Buyung. Maka disebutkan bahwa utusan kamu itu menganggap bahwa telah mewajibkan kepada kami puasa Ramadan pada 1 tahun. Cross check orang Badu ini. Maka dijawab shadaqa, benar. Maka dia puas. Maka kalau begitu benar apa yang diutus oleh utusan kamu itu ya Rasulullah tentang sholat 5 waktu yang wajib,
dan puasa Ramadan yang wajib, dan zakat yang wajib, dan haji yang wajib, iya, semuanya wajib datang dari perintahku. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kalau begitu demi Allah yang mengutus kamu dengan benar, la azidu alaihinna wala anqusu minhunna, tidak akan aku menambah dari kewajiban tadi dan tidak akan